Alhamdulillah sudah ini ya Jal. Alhamdulillah Pak. Sudah rapi semua ya. Jadi mungkin banyak yang bertanya ya, Mas Tria, Mas Agus kenapa tidak explore di hutan. Jadi malam hari ini saya dan Mas Agus mengikuti tasyakuran rumahnya tim Gending Misteri, yaitu Mas Rizal ya. Dia sudah bisa memiliki sebuah rumah ya Jal. Alhamdulillah. Bujang tapi dua rumah api ya Jal. Ya Jal. Nah, semua itu butuh usaha. Nah, dan juga kita kedatangan tamu ya Mas Agus. Monggo Mas dijelaskan Mas. Oh Mas. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Danang. Oh Pak Danang. Nah, nama saya Danang dan saya di sini mempunyai tujuan. Dan sebelumnya perkenalkan bahwa saya mempunyai berbagai bidang usaha. Salah satunya usaha jualan bakso yang sudah banyak cabangnya dan tokonya juga sudah besar-besar. Tapi karena suatu hal, pada suatu hari itu awalnya tokonya laris, banyak pengunjungnya. Tapi tiba-tiba pada suatu hari ketika membuka toko, membuka pintu, saya merasakan ada bau bacin, bau yang tidak enak, seperti bau bangkai, bau busuk seperti itu. Nah, kemudian setelah itu ada kejadian lagi bahwa setelah saya membuka laci uang, ternyata ada pukul. Allahu Akbar. Saya bawa ini, nanti bisa saya minta pertolongannya. Dan dari kejadian itu saya pernah melihat channel YouTube Gending Misteri, di mana di situ banyak sekali informasi dan berita, dan saya menghubungi Mas Satria untuk berkomunikasi dan ingin meminta bantuan. Dan khususnya juga kepada Mas Agus, nanti saya minta bantuannya berkaitan dengan ini, karena dalam perdagangan saya, khususnya jualan bakso yang awalnya laris, beberapa hari ini itu jarang sekali yang mengunjungi. Padahal pelanggan-pelanggan yang biasanya berkunjung itu lewat. Tapi beberapa kali saya tanya, lihatnya toko saya itu tutup, padahal toko saya itu tetap buka. Mungkin orang lain itu mengiranya toko jenengan tutup ya Pak. Iya kayaknya. Astagfirullah. Saya tanya. Dan mungkin ini hanya berprasangka buruk, karena mungkin ada persaingan antar teman yang mungkin kurang baik, tapi saya juga tidak mempunyai bukti untuk prasangka buruk ini. Saya hanya apa yang saya rasakan, tadi ada bau yang tidak enak, kemudian ini yang saya temukan, itu saya ingin konsultasi sama Mas Satria dan Mas Agus. Semoga dengan ini saya bisa mendapatkan solusi dan nantinya bisa berdagang lancar kembali seperti itu. Apakah jenengan membuka toko bakso tersebut ini kan dalam arti bulan puasa, berarti pada sore hari? Iya, pada sore hari ketika mau berbuka, dan padahal udah mau bulan puasa, mau menuju lebaran. Karena sudah hampir bangkrut, jadinya beberapa karyawan sudah saya berhentikan karena takutnya tidak bisa membayar honor mereka seperti itu. Kasihan juga ya yang sudah bekerja, mungkin
sudah lama kepada jenengan, Iya. tapi malah diberhentikan. Padahal ini sudah masuk bulan suci Ramadan dan mungkin bentar lagi kan Lebaran. Dengan punya keluarga yang diharapkan yaitu, tapi malah dihentikan. Iya, betul sekali. Ya karena dari segi penjualan itu mungkin sepi yang pada akhirnya tidak menutupi ya Pak. Iya, menurun pendapatan. Ini untuk bukunya bisa untuk Coba Mas, buka Mas. Allahu Akbar. Gimana Mas? Oh. Subhanallah. Subhanallah. Jelas ini di kamera. Jenengan udah pernah membuka? belum, saya belum tahu sama sekali itu. Semenjak itu sudah ada di dalam resep itu. Kita buka bagaimana Mas? Iya, buka saja. Biar jenengan tahu juga isi buku ini apa. Iya, iya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, baunya lumayan menyengat juga ya Pak. Bismillah. Allah. Biar sedulur semua juga tahu yang biasanya ini isinya apa. Saya juga penasaran ya sedulur. Tapi mohon maaf ini Pak, saya videokan nggak apa-apa. Di moga-moga. Untuk pembelajaran dan dokumentasi saja Pak. Iya. Oh Bapak berarti Jakarta nih Pak? Oke, dari Oh Jakarta. Jakarta. Jauh ke Banyumas ya Pak? Ya, ini sengaja karena setelah melihat Gending Misteri dan di situ banyak sekali informasi dan saya ingin ketemu secara langsung seperti ini. Ya Allah. Allah Akbar. Astagfirullah. Allahu Akbar. Jangan bisa lihat Pak. Ada suhu rambut dan mungkin ini mohon maaf tanah kuburan. Tanah kuburan. Ya Allah. Ini kebiasa apa? Biasanya Pakunya Pak. Ada ya banyak sih ya sedulur. Manusia yang memiliki iri dan dengki itu sangat banyak. pakunya. Aduh, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Dan energinya itu memang lumayan itu Mas. Iya Mas. Aduh, ya Allah. Subhanallah. Tadi pas jenengan sampai ke sini saya merasakan ada energi yang berbeda. Ternyata ini Mas yang membuat hati saya mengganjal. Allah. Subhanallah. Astagfirullah. Menjalani bisnis bakso itu sudah berapa tahun Pak? Sudah lebih dari 7 tahun. Oh 7 tahun cukup lama gitu. Dan cuma gara-gara mungkin ini saya nggak tahu ya, beberapa hari sampai akhirnya pendapatannya menurun dan beberapa pekerja saya berhentikan. Aduh. Ini gimana Mas Satria? Saya menghadapi yang seperti ini. Allah. Astagfirullahaladzim. Ini kalau seperti ini gimana ya Mas? Nah, saya bingung ini Mas, mau apakah kita bakar saja, bagaimana punya atau bagaimana?
Astagfirullahaladzim. Mungkin di luar sana juga banyak yang mengalami seperti jenengan. Usahanya tiba-tiba sepi, tiba-tiba gak ada yang beli sama sekali. Itu. Tapi ya kita bersabar karena itu semua salah satu ujian bagi kita. Sebagai makhluk hidup. Tidak selamanya kita jalan itu selalu mulus seperti itu. Tapi ini gimana Mas? Tuh berat banget ini Mas. Aduh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Saya paham suaranya. Jangan paham ya Mas. Alhamdulillah. Ya. Oh iya. Iya. Bagaimana Gus? Saya datang ke sini itu memenuhi undangan dari kalian berdua. Ya. Mengenai ini katanya Rijal ini sedang mengadakan tasyakuran. Iya memang benar yang tadi sebelum melakukan tasyakuran saya dan Mas Satria mengundang Eyang untuk datang ke sini, akan tetapi mohon maaf Eyang tadi ditinggal dan acaranya sudah selesai ya, mohon maaf sekali Eyang. Ya itu nggak apa-apa menurut saya, tapi ini ada yang kurang. Kurangnya kopi yang apa? Udut yang Iya udut. Sini. Olah. Iya. Lah lalu ini siapa ini Gus? Ya jadi seperti ini ya. Ini saudara kita yang dari jauh Jakarta yang datang ke sini ingin meminta solusi, ingin ya bagaimana caranya usahanya itu sepi ya. Wes, mau disit. Apa salah? Orang perlu diceritakan. Saya ini sudah paham. Ya, sebelum saya datang ke rumah ini, memang saya itu melihat banyak sekaligus. Banyak sekali apa yang? Yang jelas aura negatif yang ada selama saya perjalanan menuju ke tempat ini. Bahkan saya melihat sendiri betapa banyaknya manusia yang berada di luar sana itu sedang mengalami kesusahan dan kesulitan. Kenapa tadi saya melihat banyak sekali orang-orang di toko itu semua pada nangis. Saya rasa di dunia ini banyak sekali yang namanya manusia memiliki hati iri dan dengki. Yang saat ini sama halnya dialami oleh ini Danang. yang Danang tadi katakan maksudnya yang seperti Mas Danang. Iya. Itu bisa dinamakan persaingan bisnis. Saya lihat dia ini orang baik Gus, memperkerjakan 150 orang. Saya belum kenal saja saya bisa melihat Gus. Iya, jadi saya datang ke sini yang sebenarnya saya tidak tega melihat para manusia yang mempunyai usaha dan saat ini hanya gara-gara manusia yang memiliki sifat iri dan dengki.
Tetapi sebelum saya melanjutkan pembicaraan, saya akan memberikan suatu pesan kepada kalian. Oke, ya. Begini, Gus. Ya. Pusaka Arjuna yang kau bawa bukan sekedar benda bertuah, bukan pula sekedar senjata sakti untuk melawan musuh-musuhmu. Ini adalah amanah besar yang harus kau pahami sepenuhnya sebelum kau menggunakannya. Pusaka Arjuna memiliki dua sifat utama yang harus kalian ketahui, Gus. Apa itu yang? Yang pertama, ia menjadi benteng dirimu. Dan yang kedua, ia bisa menjadi penglaris bagi siapa yang memahaminya. Namun ingat, segala sesuatu yang memiliki kekuatan besar juga memiliki tanggung jawab besar. Gunakan dengan kebijaksanaan. Jangan sampai nafsu yang akan menguasaimu dan membuatmu jatuh dalam keserakahan. Yang pertama, pusaka Arjuna sebagai benteng diri. Ketahuilah, Gus, pusaka ini bukan hanya melindungi ragamu dari serangan musuh, tetapi juga melindungi batinmu dari godaan dunia. Musuh terbesarmu bukan hanya mereka yang membawa senjata tajam, tetapi juga mereka yang menyusup dalam pikiranmu, membisikkan keraguan dan ketakutan. Jika kau hanya mengandalkan kekuatan fisik pusaka ini, maka kau belum memahami sejatinya kekuatan pusaka Arjuna. Benteng sejati bukan hanya tembok yang tinggi dan kokoh, tetapi hati yang teguh dan tidak mudah tergoyah. Pusaka ini akan memperkuat hatimu, Gus, dan bagi pemiliknya menjernihkan pikiranmu dan membantumu melihat kebenaran di tengah kabut tipu daya. Namun jika kau mulai sombong merasa bahwa kau tak terkalahkan karena pusaka ini, maka perlindungan itu akan sirna begitu saja. Yang tersisa hanyalah kebutaan hati yang akan membawamu pada kehancuran. Dan yang kedua, Gus, pusaka Arjuna sebagai penglaris. Jangan salah paham, Agus, Satria. Penglaris yang kumaksud bukan seperti yang digunakan para manusia-manusia dengan cara yang kotor. Penglaris ini adalah cahaya dalam dirimu, daya tarik yang akan membuat orang percaya kepadamu, mendukung perjuanganmu, dan bersedia berkorban untuk tujuan yang benar. Orang yang memahami pusaka ini akan memiliki aura yang memancarkan kewibawaan, membuat musuh ragu untuk menyerang, dan membuat sahabat semakin setia. Namun hati-hati, Gus, jika kau menyalahgunakan karisma yang diberikan pusaka ini, menggunakan daya tarikmu untuk menipu atau memperdaya
maka kutukan pusaka ini akan datang. Mereka yang tadinya mengikuti dan mendukungmu akan berbalik menjadi musuh yang paling berbahaya. Mereka yang kau pikat dengan ketulusan akan menghilang jika mereka merasa kau telah berubah menjadi serigala berbulu domba. Dan yang terakhir, jaga diri, jaga hati, dan jaga niat. Ingat ini baik-baikku, Satria dan cucu-cucu saya. Kekuatan tanpa kendali akan menjadi malapetaka. Pusaka Arjuna sejati adalah anugerah, tetapi juga ujian. Jika kau bisa menjaganya dengan baik, ia akan menjadi pelindungmu dan membawamu pada kemenangan yang sejati. Tetapi jika kau lelah, maka pusaka ini bisa menjadi bumerang yang menghancurkan. Dan juga jika kau lengah, maka pusaka ini bisa menjadi bumerang yang menghancurkan kalian atau bagi pemiliknya. Jaga dirimu dengan kebijaksanaan, jaga hatimu dari kesombongan, dan jaga niatmu agar tetap lurus. Jika kau bisa melakukan itu, maka pusaka Arjuna sejati akan menjadi sahabat yang setia, bukan beban yang menjerumuskan bagi pemiliknya. Satria Agus, ketahuilah bahwa pusaka Arjuna bukan sembarangan. Ia adalah pusaka sakti yang lahir dari perjalanan panjang para leluhur. Ditempa oleh tangan-tangan yang bijak dan disucikan dengan doa para wali. Kekuatan yang terkandung di dalam bukan sekedar untuk bertarung, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan alam dan kehidupan. Ketahuilah, aku Satria dan cucu-cucu saya ini, pusaka Arjuna adalah pusaka yang hidup. Pusaka ini bukan benda mati. Ia memiliki ruh, ia memiliki siapa yang layak menggunakan. Kau mungkin bisa menggenggamnya, tetapi jika hatimu tidak sejalan dengan kehendakan pusaka ini, maka ia akan menjadi beban yang lebih berat daripada gunung yang kau daki. Pusaka Arjuna memiliki kekuatan yang akan menyatu dengan jiwamu. Jika kau dalam bahaya, ia akan memberi perlindungan. Jika kau berada di jalan yang benar, ia akan membuka jalan. Namun, jika kau mulai berpaling dari jalan kebenaran, maka pusaka ini akan diam, bahkan bisa meninggalkan dirimu. Sudah banyak orang yang ingin memiliki pusaka ini, tetapi mereka jatuh sebelum mereka bisa memahami apa pentingnya pusaka ini. Ingat, pusaka ini bukan untuk orang yang serakah, bukan pula untuk mereka yang hanya ingin menang tanpa pengorbanan, bukan untuk mereka yang ingin menguasai dunia tanpa memahami arti sejati dari kekuasaan.
Dan yang kedua Gus, kekuatan pusaka Arjuna tidak terlihat tetapi nyata. Kesaktian pusaka Arjuna tidak seperti tombak yang bisa menembus baja, tidak seperti pedang yang bisa membelah batu, tetapi kekuatannya lebih besar dari semua itu. Kesaktiannya bekerja dalam hal yang tidak terlihat oleh mata biasa. Pusaka ini mampu membaca hatimu dan hati orang-orang di sekitarmu. Ia bisa membuka rahasia yang tersembunyi, memberikan penglihatan tentang bahaya yang akan datang, dan menghubungkanmu dengan energi alam yang tak bisa dijangkau manusia biasa. Jadi kau bisa menyatu dengannya. Maka ketahuilah, kau akan memiliki intuisi yang lebih tajam, keberanian yang tak tergoyahkan, serta perlindungan yang tidak dapat ditembus oleh sihir maupun oleh senjata musuh. Perlu kalian ingat Gus, tidak seperti itu. Pusaka ini tidak bekerja dengan cara kasar, seperti menghantam atau melukai. Sebaliknya, ia akan melemahkan musuhmu dari dalam. Musuh yang memiliki niat jahat akan merasa gemetar saat berhadapan denganmu. Mereka akan merasa bimbang, takut, dan bahkan kehilangan keberanian untuk bertarung. Itu sebabnya Gus, banyak pendekar sakti di masa lalu tidak berani menghadapi pemilik pusaka ini secara langsung. Dan yang ketiga, ujian sejati bagi pemilik pusaka Arjuna. Tetapi ingat, ujian terbesarmu bukan melawan musuh dari luar. Ujian terberatmu adalah melawan dirimu sendiri. Pusaka ini bisa menjadi berkah atau bisa menjadi kutukan, tergantung bagaimana kau menggunakannya. Apakah kalian mengerti Gus, kutukan? Ya, jika kau mulai sombong karena memiliki pusaka ini, jika kau mulai merasa lebih tinggi dari orang lain, atau jika kau menggunakan pusaka ini untuk tujuan yang salah, maka kekuatannya akan berbalik menyerangmu. Bukan dengan cara langsung, tetapi dengan membuatmu kehilangan jalan. Kau akan dihantui oleh keraguanmu, dihancurkan oleh kesalahanmu sendiri, dan pada akhirnya kehilangan semua yang kau miliki. Agus, mulai sekarang berjalanlah dengan hati yang bersih. Gunakanlah pusaka ini dengan kebijaksanaan, jangan dengan kesombongan. Jika kau bisa melakukannya, maka pusaka Arjuna akan menjadi cahaya yang menerangi jalanmu, bukan beban yang menjerumuskanmu. Jadi, apakah kamu Gus mengetahui tentang semua yang saya katakan? Insya Allah yang saya memahami yang katakan. Ya, jadi saya tadi melihat banyak orang-orang yang memiliki usaha yang dahulu pernah
ramai, dan yang pada akhirnya saat ini tidak ada pembeli satupun. Sama halnya yang dialami oleh ini Mas Danang. Jadi Mas Danang, saya rasa memang di dunia persaingan bisnis itu banyak hal yang memiliki sifat iri dan dengki yang dialami oleh beliau ini, Gus. Itu tidak hanya dia saja yang merasa yang saat ini sedang diuji, akan tetapi itu adalah ulah dari manusia yang memiliki niat buruk terhadapnya. Apakah kau tidak tahu, Gus? Pusaka Arjuna itu memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Bahkan untuk hal semacam ini itu sangat gampang. Pusaka Arjuna bisa untuk tameng, bisa untuk tolak bala, untuk segala hal sihir-sihir yang akan menyerang bagi pemiliknya. Dan juga tadi saya dengar zaman sekarang itu sangat banyak yang namanya manusia berniat buruk, ingin membuat manusia yang lain itu terpuruk. Itu tidak patut untuk dicontoh, Gus. Dan juga ini Mas Danang, hal-hal seperti ini itu adalah hal yang mudah jika siapapun yang memiliki pusaka Arjuna sejati itu bisa untuk menyelamatkan hal-hal seperti ini. Saya juga tidak tega melihat banyak manusia yang terpuruk, yang kehilangan sesuatu yang sudah ada. Contohnya memiliki banyak usaha, akan tetapi hilang begitu saja dan hilang sia-sia. Coba sini Mas Danang, ulurkan tanganmu, lalu saya akan mencoba melihat niat baik. Apakah jenengan mempunyai niat baik atau niat buruk? Ya sudah. Bagaimana rasanya? Rasanya hangat. Ya. Jadi Gus, dia ini memang benar. Datang ke sini itu dengan niat yang baik dan untuk kebenaran. Ya nanti jika memang dia memiliki niat yang baik dan kebenaran, maka silahkan pusaka Arjuna bisa untuk dia untuk meminangnya. Dan siapapun ini ya, untuk cucu-cucu saya, kalian juga harus tahu, jika kalian memiliki usaha yang saat ini mengalami mungkin seperti halnya Mas Danang ini, ya kalian bisa saja meminang pusaka Arjuna. Insya Allah segala sesuatu bentuk sihir ataupun orang yang berniat akan melakukan kejahatan kepada kalian, bagi siapapun yang memilikinya
akan kembali kepada manusia yang berniat jahat. Seperti itu. Itu solusi yang terbaik ya untuk kamu, Danang. Terima kasih ya. Dan itu masalah itu nanti itu biar saya saja yang mengurusi, Gus. Oh ini ya. Iya, ini nanti akan saya ini bawa dan dibakar. Mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Akbar. Astagfirullah. Gimana Mas? Adem temen Mas. Allah Akbar. Sugiono tadi masuk Mas Raga jenengan menjelaskan panjang kali lebar kali tinggi. Oh iya. Yang intinya seperti itu ya, sedulur. Mohon maaf, saya tidak bisa menjabarkan semuanya. Ya nanti bisa disimak ini Mas. Seperti itu. Terus bagaimana ini solusinya untuk Mas Danang? Ya tadi sih yang Sugiono memberikan solusi ya Mas Danang. Nah, nanti bisa kita bicarakan saja ya Mas Satria. Sudah. Bagaimana? Ya itu saja. Tapi sebelumnya tadi kan ada amanah itu, tapi kan saya masih orang yang belum bersih, artinya belum suci itu. Apakah saya pantas untuk menerima itu? Ya tadi yang Sugiono menjelaskan seperti itu, ya berarti jenengan boleh mengemban pusaka Arjuna. Nanti kalau masalah layak atau tidak jenengan yang tadi katakan itu sambil berjalan ke depannya Mas. Insya Allah bisa menuntun jenengan untuk lebih baik lagi ke depannya. Seperti itu. Dan ya ini sih saya membawa pusaka Arjunanya. Nanti kita bisa bicarakan lagi ya Mas Anang. Mungkin videonya kita tutup. Yang pada intinya Mas Danang jauh-jauh dari Jakarta sudah bertemu dengan saya dan Mas Agus, dan ini beruntung sekali beliau ini Lur langsung bertemu dengan Eyang Sugiono. Saya juga sudah lama berharap bisa komunikasi langsung dengan Sugiono, apalagi tadi banyak sekali wejangan petua yang diberikan oleh Eyang Sugiono. Tadi masalah bukunya udah dibawa sama Eyang Sugiono. Udah Mas? Udah, katanya itu urusan saya ya gitu ya. Iya benar. Alhamdulillah, semoga nanti jenengan usahanya kembali ramai lagi Mas. Amin. Dan jenengan bisa menghubungi orang-orang yang tadinya bekerja kepada jenengan. Tapi bener Mas, katanya memiliki 150 karyawan. Iya, itu kan dari berbagai cabang, jadi banyak cabangnya. Jadi kalau di total semuanya sekitar 150. Luar biasa ya. Nah, kita pikirkan kalau 150 itu diberhentikan, ya kasihan juga ya Mas Satria. Oke ya sedulur, mungkin video pada malam hari ini kita akan tutup terlebih dahulu. Nanti kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi ya Mas Anang. Kita santai saja di sini di rumahnya Mas Rijal ini. Baru saja selesai. Bagus ya Jal, rumahnya Jal. Waduh Jen, kapan ya Mas kita bisa seperti ini Mas? Aduh ini ya bismillah lah, nanti urusan itu gampang lah, kita manut saja kepada Gusti Allah. Oke sedulur, sekian dari kami tim Gede Misteri. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya ya sedulur. Ambil sisi baiknya, buang jauh-jauh sisi buruknya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.